Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Habibi dengan NIM 24369100. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya mengenai materi pendidikan agama Islam. Nah, materi yang pertama yaitu hakikat manusia. Manusia dalam bahasa Arab disebut al-insan. Nah, karakteristik manusia sebagai al-insan itu meliputi makhluk yang memiliki sifat sosial, dapat berpikir dan memiliki moral. Tujuan utama penciptaan manusia sebagai makhluk itu oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah atau pemimpin yang bertanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga bumi atau alam. Nah, contoh film yang saya ambil untuk menggambarkan hakikat manusia ini adalah film 99 Cahaya di Langit Eropa. Kenapa saya mengambil film tersebut? Karena film ini menurut saya menjelaskan dan menegaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menuntut ilmu, beribadah, dan menjaga peradaban Islam. Yang kedua adalah hakikat agama. Nah, agama sendiri dapat dipahami sebagai sistem yang mengatur hubungan keimanan antara umat dan sang penciptanya, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya maupun manusia dengan manusia. Nah, sumber utama agama itu ada 3, yaitu kredial yang merupakan keyakinan. Nah, yang kedua itu ritual yang merupakan tindakan kita yang berhubungan dengan sang pencipta atau tindakan spiritual. Nah, yang ketiga itu moral, yaitu norma-norma yang berisi dan yang mengatur bagaimana kita bertindak kepada makhluk lainnya. Contoh sifat dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan ini adalah berzakat untuk membantu sesama dan berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, fungsi agama dalam kehidupan adalah sebagai sumber nilai penghilang frustasi dan pendorong berpikir kritis, serta untuk pegangan hidup dan prinsip hidup. Nah, yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Al-Quran sendiri itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran sendiri merupakan mukjizat untuk Nabi Muhammad. Al-Quran juga disampaikan secara tawatur atau secara bertahap. Nah, Al-Quran memiliki beberapa nama lain seperti Alkitab dan Al-Furqan. Nah, nama lain ini menunjukkan fungsinya sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup, sebagai pembeda, serta sebagai sumber-sumber hukum Islam selain Al-Quran. Selain hadis. Yang keempat adalah sunnah dan ijtihad. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW secara langsung, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifatnya. Nah, sunnah ini berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sedangkan ijtihad itu merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan untuk menemukan hukum Islam atas suatu masalah yang dimana permasalahan itu tidak ada dalam dalil atau hadis yang menjelaskannya. Bentuk-bentuk ijtihad itu ada ijma, qiyas, istisad, istihab, maslahah mursalah. Nah, contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sholat tahajud yang merupakan sunnah dari yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan yang lain-lain banyak lagi. Yang kelima yaitu akidah. Nah, akidah berasal dari kata akidah yang berarti keyakinan yang teguh dalam hati. Nah, akidah ini adalah keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta
takdir buruk dan takdir baik. Akidah juga merupakan fondasi agama Islam yang menentukan kualitas keimanan seseorang. Contoh film yang saya ambil untuk menggambarkan akidah ini adalah Munafik, di mana di dalam film ini kita harus digambarkan kita harus beriman kepada Allah, bahayanya akan kemusyrikan, dan hikmah ujian dan takdir itu sendiri. Yang keenam, syariah. Syariah adalah hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam aspek kepercayaan, ibadah, akhlak, dan muamalah. Syariah juga berfungsi sebagai dasar agama yang mencakup hubungan antara Allah dan manusia, hablum minan nas, dan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Sumber utama syariah adalah Al-Quran dan Sunnah yang didukung oleh ijtihad melalui ijma. Nah, contoh film yang saya ambil untuk mencontohkan syariah ini adalah film Perempuan Berkalung Sorban. Kenapa saya mengambil film tersebut? Karena dalam film ini cukup menggambarkan bagaimana syariat itu diterapkan dalam kehidupan pesantren, terutama pada perempuan. Nah, menyoroti bagaimana manusia hubungan manusia dengan sesama manusia, khususnya ketidakadilan gender. Yes. Sekianlah pemahaman singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.